Halo rekan mahasiswa, kali ini kita bertemu dalam mata kuliah perpajakan 1 untuk pertemuannya yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas tentang PPh pasal 15. Yang mana PPh pasal 15 ini pada dasarnya adalah tentang NPK atau norma penghitungan khusus, yakni suatu norma yang diperbantukan untuk menghitung penghasilan neto wajib pajak golongan tertentu. Wajib pajak golongan tertentu yang diharuskan menggunakan PPh pasal 15 ini antara lain adalah yang pertama, perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua, perusahaan penerbangan dalam negeri. Yang ketiga, ada perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri. Kemudian yang keempat, ada wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Kemudian yang kelima, ada perusahaan atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklum internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu wajib pajak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian BOT atau bangun guna serah, Bill Operate and Transfer. Berapakah tarifnya? Masing-masing pihak atau masing-masing transaksi tadi dikenakan tarif yang berbeda-beda tergantung pihak yang bertransaksi. Seperti tadi ada 6 pihak, maka di sini juga ada 6 tarif. Yang pertama, untuk penerbangan dalam negeri, maka tarifnya adalah 1,8% dikalikan peredaran bruto. Peredaran bruto itu semua tagihannya yang ditagih kepada wajib pajak. 1,8% kali peredaran bruto ini untuk perusahaan penerbangan dalam negeri sifatnya tidak final. Kemudian untuk perusahaan pelayaran dalam negeri tarifnya dikenakan 1,2% kali peredaran bruto yang mana sifatnya final. Kemudian yang ketiga, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri ini dikenakan tarif 2,64% kali peredaran bruto dan kembali sifatnya adalah final. Untuk wajib pajak luar negeri yang punya kantor perwakilan dagang di Indonesia ini dikenakan tarif 0,44% kali nilai ekspor brutonya. Di mana kalau wajib pajak luar negeri ini mempunyai perjanjian P3B dengan Indonesia atau tax treaty, maka tarif yang berlaku bukan 0,44% lagi, tetapi tarif sesuai dengan P3B tadi. Kemudian yang kelima, untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan jasa maklum ini dikenakan tarif 7%. 7% ini dikalikan tarif tertinggi pasal 17, yakni 30%. Artinya tarifnya itu 7% kali 30% dikalikan total biaya pembuatan atau perakitan barang, tetapi tidak termasuk biaya pemakaian bahan bakunya atau direct materials-nya. Kemudian terakhir ada pajak penghasilan pasal 15 untuk wajib pajak yang melakukan kontrak BOT. Ini tarifnya adalah 5% dikali jumlah bruto. Nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang bersangkutan. Di sini diberikan contoh perhitungan, tetapi tidak semua, hanya untuk 2 macam transaksi saja. Ibu share screen, sebentar Ibu cari dulu. Nah, di sini untuk contoh perhitungan yang pertama adalah PT Samudraku merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri. Pada bulan Agustus 2019 memperoleh omset sebesar 350 juta rupiah atas pengangkutan barang antar pelabuhan. Hitunglah PPh pasal 15-nya. Di sini pertama-tama kita harus menganalisis siapakah pihak yang bertransaksi. Karena di sini dikatakan perusahaan pelayaran dalam negeri, maka tarif yang dikenakan adalah untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, yakni sebesar 1,2%. Dan sifatnya adalah final. PPh pasal 15 ini semuanya sifatnya final, kecuali satu, untuk transaksi atas penerbangan dalam negeri. Di sini cara menghitungnya omset untuk Agustus 2019 ini 350 juta.
penghasilan neto, seperti kita tahu NPK normal penghitungan khusus itu sebenarnya untuk menghitung penghasilan netonya. Penghasilan neto di sini 4% kali 350 juta. Jadi ketemu 14 juta. PPh pasal 15 ini merupakan tarif tertinggi dari pasal 17, yakni 30%. Kita kalikan dengan 14 juta. Jadi ditemukan 4.200.000. Ini adalah PPh pasal 15-nya. Secara singkatnya, PPh pasal 15 dapat kita cari dengan mengalihkan 4% ke 30% jadi 1,2%, kita kalikan dengan omset 350 juta. Ketemu PPh pasal 15-nya 4.200.000 rupiah. Dan sifatnya adalah final. Kemudian untuk contoh kasus kedua, Seaweed Ltd adalah perusahaan pelayaran luar negeri sejak tahun 2015 membuat kontrak kerjasama transportasi sebesar 400 juta rupiah per sekali angkut dengan PT Nyaman Bahagia yang bergerak di bidang pembuatan mebel untuk ekspor mebel ke Amerika. Pada bulan Agustus 2019 dilakukan sekali pengangkutan dan telah dibayar pada tanggal 25 Agustus 2019. Seaweed Ltd sendiri memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, yaitu BUT Seaweed. Hitunglah PPh pasal 15 untuk Seaweed Ltd. Maka di sini, karena sudah jelas bahwa Seaweed Ltd ini mempunyai BUT di Indonesia, maka dikenakan PPh pasal 15 untuk perusahaan pelayaran luar negeri, yakni sebesar 2,64%. Kalikan dengan peredaran brutonya. 2,64% kali 400 juta ditemukan 10.560.000 rupiah. Dan PPh ini bersifat final. Seandainya Seaweed Ltd tidak punya BUT di Indonesia, maka pajak yang dikenakan adalah pajak final untuk wajib pajak luar negeri atau sesuai dengan tarif P3B. Kalau negara tersebut sudah melakukan P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Nah, demikian pertemuan kita pada materi PPh pasal 15 kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada materi pertemuan berikutnya. Tetap semangat.